Dan saudara, terkait KPK yang menangkap Gubernur Papua Lukas NMB, kita terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua KPK, Firly Bahuri. Selamat petang, Pak Firly. Selamat petang, rekan-rekan Kompas TV dan seluruh anak bangsa Indonesia. Ya, Pak Firly, ini kan 4 bulan ditetapkan sebagai tersangka 2 kali mangkir saat dipanggil oleh KPK. Akhirnya hari ini ditangkap. Bisa diceritakan kronologi singkat saat proses penangkapan, Pak Firly? Ya, tentu kita pelaksanaan tugas pokok KPK itu tunduk kepada asas-asas yang ditentukan Undang-Undang Nomor 19 2019. Antara lain, 1, kita bekerja untuk kepentingan umum. Kedua, menjamin kepastian hukum. Ketiga adalah menegakkan keadilan. Keempat adalah proporsionalitas dan keterbukaan. Kelima itu adalah akuntabilitas. Dan tentu kita juga tidak boleh melepaskan atau menyampingkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tadi kalaupun disampaikan sudah 4 bulan terhadap tersangka Lukas NMB sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak korupsi, tentu itu adalah merupakan proses hukum. Dalam penegakan hukum itu kita tidak bisa menyebut lama, singkat, pendek, panjang waktu. Tapi yang pasti adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa seluruh proses hukum itu bisa berjalan dan dihormati, baik itu prosedur, mekanisme maupun syarat-syarat terkait juga dengan syarat-syarat penetapan tersangka, syarat-syarat terkait dengan penangkapan, penahanan, dan lain. Pendek kata, KPK sangat menjunjung tinggi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, kami mendapatkan informasi bahwa Bapak Saudara Lukas NMB hari ini akan melakukan penerbangan melalui Bandara Sentani. Tentu kita tindak lanjuti karena kita sudah cukup banyak pengalaman setiap kepala daerah, bahkan ada terakhir yang lalu Saudara Bupati Membrano. Ya. Tengah atas nama HRP itu juga sama, terbang dari suatu wilayah ke Sentani terus hilang begitu saja. Sehingga kami tentu tidak ingin mengulangi hal yang sama, itu satu. Yang kedua adalah ingin memastikan bahwa Lukas NMB dalam keadaan kondisi yang sebenarnya sehat atau tidak sehat, karena bisa mengikuti penerbangan, bisa melakukan kegiatan. Itulah juga yang kita menjadi pertimbangan dan perhatian. Okay. Hari ini betul kita telah melakukan upaya paksa terhadap Saudara Lukas NMB. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan tetap tunduk kepada semua ketentuan hukum dan perundang-undangan. Lebih-lebih lagi kita menjunjung tinggi jiwa manusia, hak asasi manusia, menjamin keselamatan seseorang warga kita. Karena itu KPK betul-betul memastikan bahwa segala prosedur dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya, tetap tunduk pada aturan hukum yang berlaku dan memastikan kesehatan Lukas NMB sudah siap untuk menjalani pemeriksaan. Selanjutnya langkah yang akan dilakukan KPK setelah Lukas NMB tiba yang kemungkinan malam ini, betul ya Pak ya? Apa yang akan? Memang beliau sudah berangkat dari Papua tadi 12.07 gitu waktu Indonesia Timur, dan saat ini sudah sampai di Manado. Tentu kita akan menunggu kehadiran beliau sampai di Jakarta. Prosedur yang dilakukan tidak lepas dari ketentuan hukum. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa KPK sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena itu tadi saya pastikan, begitu beliau sampai di Bandara Samratulangi Manado, bagaimana pelayanan kesehatan baik dokter maupun perawat, cek tensi darahnya. Kalau dia tensi darah tinggi, dikasih obat supaya dia tidak tinggi. Yang pasti adalah keselamatan jiwa manusia itu kita letakkan di sebagai... Pak Firly, apakah ada kemungkinan setelah melakukan pemeriksaan lanjutan nanti saat di Jakarta, ada kemungkinan Lukas NMB langsung ditahan? Atau seperti apa? Saya ingin katakan sekali lagi, kita ikuti sebagaimana ketentuan undang-undang. Syarat penahanan itu jelas ada, kapan seorang itu ditahan, syarat-syarat objektifnya bagaimana, melakukan tindak pidana, cukup bukti, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Itu saya kira kita pedoman ini yang paling penting adalah dalam keadaan kondisi sehat. Karena itu nanti begitu tiba di Jakarta, kita ingin pastikan bahwa yang bersangkutan kita periksa kesehatannya. Dan penerbangan dari Manado ke Jakarta didampingi oleh dokter maupun satu perawat. Saya sudah pastikan ada dokter dan ada perawat. Untuk prioritas pengamanannya nanti apakah akan dipastikan di gedung KPK?
kan KPK kan tempat melakukan pemeriksaan seseorang, setiap orang yang dipanggil oleh KPK kan. Jadi pasti di KPK. Nah, terus apa lagi? Baik, Pak Firly, singkat saja, apakah ada bentuk pengamanan yang diperketat di lokasi KPK malam ini? Kita tahu bahwa tadi siang cukup ada perlawanan dari pendukung Lukas NMB. Tidak ada hal yang perlu dipastikan ataupun akan terjadi sesuatu bentrokan, konflik. Saya ingin sampaikan pada rekan-rekan saya, sesama ada bangsa sebagai warga Papua, mari kita hormati proses hukum. Itu satu. Kedua, mari bersama-sama KPK membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Karena pada prinsipnya kita ingin mewujudkan 7 negara. Negara yang sejahtera, negara yang cerdas, negara yang maju, negara yang bisa memberikan pelindungan terhadap segenap anak bangsa dan seluruh tumpah darahnya. Baik, itu saya kira, mari kita tatap masa depan Indonesia yang bebas dari korupsi. Baik. Kita wujudkan Papua lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera, lebih cerdas, bebas dari praktek-praktek korupsi. Baik, kita nantikan kembali seperti apa nanti jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK setibanya Lukas NMB tiba di Jakarta. Terima kasih atas informasi Anda. Terakhir, masih boleh? Ya, silakan singkat saja. Ya, terakhir saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Polri, TNI maupun tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Mari kita bersama-sama bersihkan negeri ini dari seluruh praktek-praktek korupsi. Dan dari korupsi dan gratifikasi tentunya untuk daerah yang lebih maju. Terima kasih Pak Firly Bahuri, Ketua KPK. Selamat petang, selamat bertugas kembali Pak Firly.